Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah bersedia menyaksikan video ini. Untuk video kali ini saya akan mencoba untuk men-share materi tentang sistem pengapian elektronik. Kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam video ini tentang pengetahuannya 3.6 itu menerapkan cara perawatan sistem pengapian elektronik. Untuk keterampilannya merawat secara berkala sistem pengapian elektronik. Namun ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Beberapa indikator saat mencapai kompetensi ini itu diharapkan mengidentifikasi sistem pengapian elektronik dan mengklasifikasi sistem pengapian elektronik. Untuk video ini kita akan membatasi tentang dua indikator ini. Nanti untuk 3.1 menentukan urutan perawatan komponen utama sistem pengapian elektronik sesuai dengan SOP, dan indikator pencapaian keterampilan melakukan perawatan sistem pengapian elektronik sesuai dengan SOP dan menilai hasil perawatan sistem pengapian elektronik sesuai dengan SOP. Itu akan kita bahas di video berikutnya. Tujuan pembelajaran dalam video ini itu kita diharapkan dapat mengidentifikasi sistem pengapian elektronik dan dapat mengklasifikasi sistem pengapian elektronik. Nah, mengidentifikasi sistem pengapian elektronik itu sebenarnya hampir sama dengan sistem pengapian konvensional. Namun supaya mengingat kembali materi-materi tentang sistem pengapian konvensional supaya tidak terlalu berat atau tidak terlalu kesulitan untuk memahami materi tentang sistem pengapian elektronik, kita akan bahas dulu atau mengingat tentang materi tentang sistem pengapian. Pada sistem pengapian itu pada motor bensin, karena kita ini membahas untuk tentang sistem pengapian ada di motor bensin, itu untuk membakar campuran bahan bakar yang telah dihisap oleh torak pada saat langkah hisap, dan nanti akan dikompresikan pada langkah kompresi dalam silinder, dan akan campuran bahan bakar dan udara tersebut itu harus terbakar habis pada saat langkah kompresi untuk menghasilkan tenaga. Sistem pengapian itu kenapa dikembangkan ada elektronik dari konvensional ke elektronik, ataupun kenapa ada sistem pengapian itu untuk menjamin proses pembakaran dengan tersedianya tegangan pengapian yang tetap stabil tinggi, ya, sehingga diperlukan sistem yang lebih akurat lagi. Karena sistem pengapian tegangan tinggi ini nantinya akan menghasilkan percikan bunga api yang dihasilkan oleh busi, ya, yang pada akhirnya itu mampu atau kuat untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Selanjutnya kita mengingat lagi bahwa tentang sistem pengapian itu menyediakan percikan bunga api yang bertegangan tinggi dari busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar, tentunya di dalam engine, ya. Nah, selanjutnya syarat pengapian yang pertama itu sudah dijelaskan, yaitu syarat pengapian itu bunga api harus kuat, saat pengapian yang tepat, ketahanan yang cukup, ya. Selanjutnya prinsip pengapian sudah kita pelajari. Yang pertama itu menaikkan tegangan rendah menjadi tegangan tinggi, mengalirkan tegangan tinggi ke busi sesuai urutan pengapian atau firing order, ya. Artinya ini firing order ini kalau urutan pengapiannya 1, 2, 3, 4 atau 1, 3, 4, 2 untuk 4 silinder. Atau 6 silinder mungkin ada lagi urutan pengapiannya. Yang ketiga, pembangkitan tegangan tinggi yang tepat. Nah, maksud semua ini saya rasa sudah dijelaskan di sistem pengapian konvensional. Kita lanjut saja ke tujuan sistem pengapian. Tujuannya mencapai tegangan engine yang maksimum atau optimal, sehingga jadi sistem pengapian ini harus menghasilkan tenaga yang optimal. Kalau kurang berarti ada sistem pengapian yang bermasalah atau yang kurang tepat. Yang kedua, konsumsi bahan bakar yang ekonomis, efisien.
agar tidak terjadi engine knock dan gas sisa pembakaran itu harus bersih. Nah, selanjutnya tentang sistem pengapian elektronik ini kita ada perbandingan dulu dengan sistem pengapian konvensional. Di sini konvensional kita istilahnya di interrupter contacting atau sistem pengapian menggunakan kontak poin, lalu dengan full transistor dibandingkan dengan kontrol komputer. Dalam kontak poin atau yang konvensional, adanya buka tutup dalam kontak poin itu akan terjadi masalah pada kecepatan tinggi kalau penyetelannya kurang pas ya. Nah, kalau yang full transistor dan kontrol komputer, apalagi yang sistem pengapian elektronik jenis transistor yang tidak menggunakan kontak poin, itu pada kecepatan rendah dan tinggi itu cukup aman, tidak akan terjadi gemeletup pada interrupter kontak poinnya. Nah, selanjutnya perbandingan yang kedua, karena terjadi gemeletup tadi, itu maka akan terjadi sebuah bunga api yang terjadi pada kontak poin, maka itu nanti atau pada gesekan pada saat buka tutupnya kontak poin itu akan menimbulkan kotor ya pada kontak poin tersebut, sehingga kalau lama-kelamaan tidak dibersihkan akan timbul kerak, maka akan menghalangi buka tutup tersebut ya, sehingga itu harus sering diperiksa dan diperlukan pergantian secara berkala ya. Tetapi untuk transistor, meskipun yang menggunakan kontak poin, tapi kontak poin tersebut tidak terjadi gemeletup karena sudah menggunakan transistor, itu tidak akan menimbulkan kotor ya. Tapi keuntungannya pergantian atau kerusakannya itu akan tidak sesering mungkin seperti kontak poin, dan adapun pergantian yang harus dilakukan tidak sesering yang harus dilakukan seperti konvensional. Nah, berbeda lagi dengan yang kontrol komputer, karena tidak ada gesekan atau tidak ada putaran yang dihasilkan dari pergerakan yang seperti kontak poin, maka ini pun sama seperti yang transistor yang tidak menggunakan distributor, yang tidak menggunakan kontak poin. Ini tidak lagi memerlukan pemeriksaan, apalagi kontrol komputer ini sudah disetting waktu pengapian, sudut duel, ya, itu sudah diatur oleh kontrol komputernya atau oleh ECU atau ECM-nya. Dan untuk waktu pengapian yang disetting dari vacuum advancer dan centrifugal governor, itu kalau full transistor, karena ada beberapa yang masih menggunakan distributor, itu hampir sama dengan jenis konvensional. Tetapi untuk kontrol komputer, karena sudah menggunakan sensor dan waktunya pun diatur oleh komputer, maka akan sangat efisien, tidak perlu penyetelan dan tidak perlu ini lagi karena langsung oleh komputer. Selanjutnya yang membedakan dalam sistem pengapian elektronik, kita akan membahas sekarang tentang komponen-komponennya. Mungkin untuk komponen-komponennya itu tidak ada perubahan yang sangat jauh tentang baik konvensional dengan elektronik. Yang membedakannya adalah dari distributornya ya, dan kabel bus tegangan tingginya. Karena untuk masing-masing di sini fungsinya hampir sama, tapi kita akan bahas juga supaya mengingat untuk materi elektronik ini, kita akan mengingat lagi bagaimana apa saja sih fungsi-fungsinya. Kita akan bahas kembali. Ini adalah gambar baterai. Baterai di sini kalau kita dalam materi 3.1 itu, bahwa baterai itu ada 3 fungsi: pemberi listrik, penerima listrik, dan penyimpan listrik. Nah, untuk sistem pengapian elektronik, fungsi baterainya itu hanya satu, yaitu pada fungsi pemberi tegangan listrik ya. Namun kalau kita lihat di sini ada pemberi tegangan listrik rendah ya, itu artinya karena baterai itu menghasilkan 12 volt, sedangkan yang dibutuhkan untuk pengapian itu adalah lebih dari 20.000 volt, sehingga harus dinaikkan. Nanti dinaikkan oleh komponen yang disebut dengan koil ya. Jadi baterai ini berfungsi sebagai pemberi tegangan listrik yang rendah untuk dinaikkan oleh koil, sehingga busi dapat membersihkan bunga api. Selanjutnya ini kunci kontak. Kunci kontak itu kita sudah tahu ya, sudah memahami. Tapi tetap ini karena bagian dari sistem pengapian, kita akan bahas juga bahwa kunci kontak ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik utama ya, artinya dari baterai ke sistem pengapian elektronik. Selanjutnya
Koil juga koil sama, hampir sama dengan konvensional, karena koil di sini tidak ada perubahan yang sangat berarti, namun paling hanya dari bentuknya saja, dari jenis koilnya saja yang berbeda sekarang. Kalau yang dibandingkan dengan konvensional itu koilnya bentuk tabung, tapi kalau di sini sudah menggunakan koil yang lebih efisien lagi ukurannya, agak sedikit lebih kecil ya, tapi menghasilkan tetap hampir sama dengan kualitasnya ya. Dan kalau di sini juga menyatu dengan kabel busi atau kabel tegangan tingginya, langsung dengan dudukan businya di sini, jadi menempel di sini ya. Dan koil ini tetap fungsinya sama, yaitu menaikkan tegangan rendah dari baterai untuk menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengapian ya, untuk menghasilkan percikan bunga api. Nah, selanjutnya komponen berikutnya adalah distributor. Distributor, kalau kita lihat di distributor yang konvensional itu ada kontak breaker di sini atau kontak point, atau istilah kita adalah pelati. Kalau di yang yang elektronik tipe transistor ini tidak menggunakan pelati lagi ya, tapi sudah menggunakan sinyal generator. Sinyal generatornya di sini berbedanya. Kalau di sini kan kontak point ya, pelati. Kalau di sini tidak sekarang, tapi menggunakan sinyal generator. Fungsinya tetap sama, itu membagikan arus tegangan tinggi yang dihasilkan oleh kumparan sekunder dari koil untuk dibagikan ke tiap-tiap busi atau ke masing-masing silinder, ke busi di masing-masing silinder sesuai dengan firing ordernya atau urutan pengapian. Nah, di dalam distributor yang sinyal generator tadi, kita akan bahas sekarang sedikit apa saja sih yang membedakan dengan kontak point. Nah, di sini bedanya. Jadi tidak ada kontak point di sini, tapi ada hanya sinyal generator, backup coil, magnet permanen, igniter ya. Nah, kita bahas satu. Di sini ada sinyal rotor. Ini hampir sama seperti cam, cuman kita bukan cam lagi di sini namanya, dan fungsinya pun berbeda. Sekarang ada tambahan. Ini sinyal rotor. Sinyal rotor ini yaitu untuk membangkitkan flux magnetik di sini ya. Nanti kita bahas bagaimana cara kerja dari sinyal generator ini ya. Yang kedua ada sinyal generator. Ini adalah gulungan pickup coil ya, dengan bracketnya di sini di gambar sudah kelihatan, Anda bisa disaksikan. Sinyal generator ini menghasilkan tegangan induksi ya, karena adanya perubahan flux magnetik pada saat sinyal rotor ini berputar. Bagaimana perubahan flux magnetiknya nanti kita juga akan bahas. Selanjutnya ada igniter. Ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik pada primer coil. Selanjutnya ada pickup coil, ini masuk tegangan untuk mengaktifkan igniter. Ada magnet berbagian sebagai sumber induksi. Nah, selanjutnya ada transistor, karena kita membahas tentang komponen sistem pengapian transistor. Elektronik itu ada jenis transistor. Nah, transistor ini pada prinsipnya hampir sama dengan relay ya. Kalau relay ini jadi untuk menghubungkan saklar ini, jadi transistor itu dengan relay itu hampir sama sebagai saklar otomatis ya, menghubungkan arus primer coil ya agar terjadi tegangan induksi di primer sekunder ya. Nah, bagaimana cara memutus saklar otomatis ini bekerja? Kita akan mengingat seperti relay dulu supaya lebih paham tentang transistor. Jadi untuk mengaktifkan saklar otomatis ini, untuk menghubungkan A dengan B ini, maka kan harus ada listrik yang mengalir ke kumparan ini ya. Namun bedanya dengan transistor, tegangan yang melewati lilitan itu sama dengan tegangan yang melewati saklar ini ya. Nah, berbeda dengan transistor, kalau transistor ini itu harus ada arus kecil dulu, baru arus besar bisa lewat. Artinya yang melewati sini itu harus arus kecil, di sini harus besar. Bagaimana nanti yaitu seperti NPN ini negatif positif negatif, dan transistor ini PNP ya. Bedanya dari sini, anak panahnya itu keluar, ini anak panahnya ke dalam ya. Nah, arus kecil itu melewati dari basis ke emitter, baru arus besarnya itu bisa melewati. Jadi kalau tidak ada arus dari basis ke emitter, maka arus besar dari kolektor ini akan mantok di sini. Itu akan melewati ke emitter kalau ada pintu ini akan terbuka apabila ada arus kecil dari basis ke emitter. Nah, kalau yang jenis PNP, arus kecilnya itu dari emitter ke basis, kebalik ya. Kalau NPN ini dari B ke E,
Nah, kalau PNP dari E ke B, lihat anak panahnya. Baru nanti arus besar dari emitter itu masuk ke kolektor. Jadi seperti itu, kebalik arus besarnya. Jadi bagaimana cara membedakannya? Lihatlah dalam lingkaran ini anak panahnya kemana. Kalau keluar itu adalah negatif positif negatif. Ya. Kalau yang masuk itu adalah dari positif negatif positif. Ya, mungkin bisa dipahami dari sini untuk transistornya. Selanjutnya kabel tegangan tinggi ini sama untuk mengalirkan arus tegangan tinggi dari koil ke busi ya sehingga busi bisa membersihkan bunga api. Dan selanjutnya itu busi ini untuk menghasilkan percikan bunga api ya sehingga dapat membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Nah, mungkin itu untuk identifikasi sistem pengapian elektronik ya. Untuk komponennya tidak begitu jauh berbeda dengan yang konvensional, hanya pada transistornya dan pada sinyal generator. Selanjutnya kita akan masuk ke mengklasifikasi sistem pengapian elektronik. Nah, macam-macam sistem elektronik sudah kita bahas di dalam sistem pengapian konvensional, tapi untuk mengingat kita coba akan kita akan ingatkan kembali ya. Yang pertama itu ada dua ya untuk sumber tegangannya, ada langsung dari magnet atau mungkin dari sistem pengisian. Makanya kalau lihat di sepeda motor misalkan di motor dua tak atau dua langkah ada yang bisa hidup kendaraan tersebut tanpa menggunakan baterai. Artinya itu dari sistem pengisian ya. Atau mungkin kalau sepeda motor dari spool ya, itu mungkin langsung dari sistem pengisian langsung diberikan ke koil dan untuk membersihkan bunga apinya itu langsung ya artinya. Dan yang kedua itu dari baterai ya. Nah, biasanya kalau untuk konvensional itu dari baterai listriknya. Kalau baterainya mati ya mungkin pengapian pun tidak ada ya, bisa saja sedemikian. Nah, untuk berikutnya macam-macam sistem pengapian berdasarkan klasifikasi berikutnya berdasarkan pada konstruksinya nih ya. Itu ada konvensional, ini sudah kita bahas di sistem pengapian konvensional. Selanjutnya itu ada pengapian transistor ya. Transistor kita tadi sudah pengenalan. Nah, untuk jenis sistem pengapian transistor itu ada dua. Yang pertama itu ada semi transistor, yang kedua itu ada full transistor. Dan sistem pengapian elektronik berikutnya itu yang ketiga adalah sistem elektronik atau sistem pengapian kontrol komputer. Artinya waktu pengapian dan lain-lain itu diatur oleh komputer ya. Ini yang terbaru untuk yang ketiga ini. Tapi untuk video kali ini kita akan membatasi itu dari sistem pengapian transistornya saja, baik semi dan full transistor. Untuk mempermudah kita mempelajari cara kerja sistem pengapian elektronik untuk jenis transistor, alangkah baiknya kita mengulas dulu materi tentang sistem konvensional supaya bisa mempermudah untuk memahami jenis transistor. Nah, dalam sistem pengapian konvensional, arus listrik mengalir dari baterai positif ke kunci kontak, lalu ke koil primer. Nah, dari koil primer ini menuju ke kontak poin. Nah, bisa diperhatikan di sini kontak poinnya rapat atau tertutup, sehingga arus dari primer koil ini sampai ke massa. Nah, kalau sampai ke massa seperti ini, berarti tidak terjadi induksi di kumparan sekunder. Meskipun di sini bisa kita lihat bahwa terdapat hubungan dari arus ini ke koil sekunder, namun karena sudah sampai ke massa di sini, berarti tidak terjadi di koil sekunder. Pada saat kotak poin terbuka, nah kita perhatikan di sini. Jadi intisari dari dalam sistem pengapian konvensional dapat kita lihat perbedaannya itu tergantung pada buka tutupnya kotak poin. Nah, untuk arus listrik yang mengalir pada sistem pengapian konvensional pada saat terbuka di sini, arus yang mengalir dari koil primer itu tidak mencapai ke massa, sehingga si proton ini akan mencari massa sehingga ada yang terhubung yaitu ke koil sekunder, lalu ke distributor ini sampai dia nanti akan sampai ke massa.
ya. Nah, pada saat sampai ke masa, maka terjadi ledakan percikan bunga api di busi. Karena apa? Kenapa yang terjadi? Karena terjadi induksi di koil sekunder. Induksi ini menghasilkan tegangan yang tadinya 12 volt, dari primer ini tadi itu sekitar 200 sampai 400 volt. Nah, di sekunder ini mencapai 20 sampai 30 ribu volt. Nah, ini jadi perbedaan dari ledak tidaknya itu lihat dari celah di sini. Ya. Kalau menutup berarti tidak ada percikan bunga api, kalau membuka berarti ada percikan bunga api. Nah, kita akan bahas sekarang yang transistor. Transistor itu ada yang semi transistor dan ada full transistor. Nah, kita akan membahas cara kerja di sini. Nah, untuk jenis NPN nih. Apa sih maksud arus kecil? Contohnya seperti ini. Arusnya kecil dari basis ke emitter. Nah, saat ini terjadi arus dari basis ke emitter, maka pintunya di sini terbuka. Sehingga arus yang besar, nah, dari kolektor sampai ke emitter. Ya, bisa dipahami, mungkin bisa dipahami di sini ya bagaimana cara kerja transistornya nih. Dan selanjutnya dari yang kedua dari PNP itu arus kecil dari emitter ke basis, kebalikannya. Karena anak panahnya ke sini. Nah, kalau di sini sudah ada, maka pintu ini terbuka sehingga dari emitter ke kolektor arus besarnya. Nah, ya. Inilah cara kerja atau prinsip kerja yang dikerjakan oleh transistor ya. Bisa dipahami di sini. Kalau kita sudah bisa memahami di sini, kita akan coba implementasikan ke sistem pengapian transistor nih. Nah, di sini kita menggunakan yang jenis transistor kontak poin yang masih menggunakan kontak poin. Nah, di sini kita lihat ada gambarnya, ada dua. Kita sebut membedakan tadi. Kalau sudah jelaskan tadi, kalau kontak poinnya menutup, berarti kan tidak ada percikan bunga api ya, seperti yang dari konvensional. Kalau terbuka, berarti ada yang namanya pengapian. Nah, bagaimana cara kerja transistor ini? Kita lihat di sini bahwa ini adalah jenis PNP ya, karena dia masuk ke dalam. Nah, bagaimana prosesnya? Kita bisa praktekkan di sini. Nah, ini ada TR2 dan TR1 untuk pengapian transistor yang masih menggunakan kontak poin. Ya, TR2 itu untuk jenis PNP, kita tadi bahas. Untuk TR1 itu NPN ya. Bagaimana implementasi dari transistor ini? Oke, kita lihat arus dari baterai positif mengalir ke fuse link. Nah, di sini itu ada terbagi dua arusnya di sini karena tadi terhubung. Ada yang ke TR2 dan ada yang ke coil primer. Nah, dari coil primer ini itu dia akan masuk ke TR1 kolektor, menjadi kolektor di sini. Ini kan masih emitter. Nah, begitupun yang TR2 kan ini menjadi ke kolektor juga, menjadi kolektor nih arusnya. Nah, ini kan mentok. Ini mentok, belum tentu membuka dan menutup arus pintunya. Ya, bagaimana pintu ini terbuka dan menutupnya? Itu kalau membuka menjadi on TR-nya, kalau menutup pintu tertutup itu adalah off. Nah, kita di sini harus negatifnya sekarang. Dia terhubung. Maka arus di sini listrik yang dari negatif di sini itu masuk ke R2. Nah, karena di sini itu jenisnya adalah PNP, itu arus dari kolektor masuk ke ke basis. Maka dari kolektor ini, dari TR2 ini masuk ke R2 dikurangi menjadi kecil dan itu sampai ke massa. Artinya ada arus kecil dari kolektor ke basis. Tadi dikatakan arusnya kecil kan, kenapa ini 12 volt. Nah, ini kan ada R2, ada hambatan sehingga di sini menjadi kecil. Jadi ada dari kolektor ke basis. Nah, karena ada arus yang mengalir dari TR2 dari kolektor ke basis, maka ini terbuka on, TR2-nya menjadi on, sehingga dari kolektor ini masuk ke basis. Nah, arus besarnya masuk, arus besarnya ada R dikurangi lagi, masuk
menjadi basis. Nah, dari basis ini dia ke massa. Artinya di sini dari kolektor dari inti coil dari coil primer ini ya masukkan ke TR1 dan mengalir ke massa. Sehingga di sini terjadi induksi di coil primer. Karena terjadi induksi di coil primer, maka tidak ada yang mengalir ke busi. Sehingga di sini tidak terjadi percikan bunga api di busi. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Ini kontak poinnya terbuka. Kontak poin di sini terbuka, maka dari baterai ke kunci kontak, lalu ke fuse dari R2 masuk lagi ke R2, tapi kan di sini mentok, tidak terhubung ke massa, sehingga tidak ada yang mengalir dari kolektor TR2 ini off, sehingga tidak ada arus yang mengalir ke R1, apalagi ke massa ke sini, sehingga tidak ada arus yang mengalir dari coil primer masuk ke TR1 karena TR1-nya off, itu tidak ada arus besar yang masuk dari coil primer ke massa, sehingga TR1 dan TR2 itu menjadi off. Kalau ini off, maka hubungan di sini listriknya tidak ada yang mengalir ke sini, tapi mencari yang mencapai ke massa itu di sini, coba ke coil sekunder. Nah, karena coil sekunder ternyata ini bertemu dengan massa, maka terjadi induksi di coil sekunder dan terjadilah letupan atau pembakaran di busi. Itu untuk sistem pengapian jenis transistor jenis kontak atau TRIC. Namun ada terjadi kelemahan dalam transistor jenis kontak poin ini. Meskipun maksudnya di sini adalah kontak poin, tapi sudah tidak menggunakan kondenser dan lain-lain ya, menggunakan transistor di sini sebagai pemutusnya nih. Tapi masih ada kelemahan, yaitu di kontak poin di sini sering kotor. Selanjutnya atau kelemahan yang berikutnya, pegas yang ada di sini itu lama-kelamaan melemah, sehingga menyebabkan kecepatan membuka dan menutup ini menjadi lambat, yang berakibat sudut duel itu akan semakin turun. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada perkembangannya, itu berkembang mulai ditinggalkan jenis ini sehingga menggunakan transistor ignition jenis induktif atau TR induktif. Nah, ini salah satu bentuk contoh penggunaan yang sudah menggunakan transistor ignition induktif, di mana ada igniter, ada signal rotor, pickup coil, bracket, dan magnet permanen. Nah, pada sistem pengapian tipe induktif ini menggunakan pemicu secara induktif ya, sesuai dengan namanya. Maka interval perawatan itu semakin lama, artinya tidak sering melakukan perawatan, atau ada juga yang tanpa perawatan. Kenapa? Karena tidak ada gesekan di sini, ya, sehingga tidak ada yang menyebabkan keharusan pada atau gapnya ini, karena tidak tutup membuka ya. Sebelum kita membahas mengenai cara kerja transistor ignition jenis induktif, alangkah baiknya kita memahami dulu bagaimana cara kerja dari sinyal generatornya. Nah, bisa dilihat pada gambar A, antara rekluktor dengan bracket pickup coil di sini itu jarak yang paling jauh, baik rekluktor yang sebelah sini maupun rekluktor yang sebelah sini, dia jaraknya paling jauh ya, sehingga dari posisi ini flux magnetiknya itu mendekati titik nol seperti di sebelah sini ya. Begitupun dengan tegangannya, dia merendah. Nah, berbeda karena ini rekluktor ini berputar mengikuti poros distributor atau sesuai dengan putaran dari engine, maka dia berputar lama-kelamaan dia akan mendekat. Nah, saat dia mendekati reluktor ini mendekati bracket pickup coil di sini, maka akan menghasilkan flux magnetik itu naik ya, naik, dan tegangannya pun bertambah, menghasilkan tegangan positif
dan berada paling tinggi ya si tegangannya dengan positif, menghasilkan tegangan positif yang paling tinggi seperti gambar di sini, dan flux panelnya pun sedikit naik. Nah, semakin mendekati reduktornya dengan jarak mendekat seperti gambar C. Nah, di sini bisa perhatikan gambar flux panelnya itu dari kecil membesar sampai puncaknya di sini ya, karena dengan reduktor ini dia mendekat sejajar dan reduktor proses ini pun mendekat dengan magnet permanen, paling dekat magnet permanen, sehingga seperti posisi C ini itu menghasilkan flux magnetik yang sangat tinggi atau yang paling puncak, paling besar, dan tegangannya pun di sini mendekati pada posisi 0. Nah, saat reduktor ini berputar menjauhi lama-kelamaan seperti gambar D, lalu seperti gambar A kembali, dia si flux magnetiknya itu akan turun. Makanya di sini ada gambar A, B, C, D, E, A. Maaf, A, B, C, D, dan A. Seperti gambar A, balik lagi seperti gambar A ya. Dan posisi tegangannya pun seperti ini, mendekat setelah naik seperti posisi B, posisi di 0, lalu yang D ini dia turun ke negatif, dan ini kembali ke A ya. Putaran tinggi pun seperti ini dia berbeda, cuman berbedanya adalah intervalnya yang semakin rapat ya. Nah, bagaimana implementasi dari cara kerja ini? Kita lihat cara kerjanya ya. Ini reduktornya mendekati bracket, ini dia mendekat, reduktor mendekat seperti posisi B ya, dan ini seperti posisi C ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Dan di sini itu ada transistor. Supaya mengingat lagi, dia ini menjauh dari garis ini, dari pintu ini ya. Nah, anggapnya ini sebuah pintu supaya kita mudah untuk memahami bagaimana transistor. Dia menjauh, artinya ini jenisnya adalah transistor NPN ya, benar. Nah, dari jenis NPN ini perhatikan, kita lihat bahwa ini posisi kunci kontak dia on, dia terhubung. Tapi engine-nya masih belum berputar, artinya kunci kontaknya on, kita belum menyalakan engine-nya ya. Apakah ada ledakan atau tidak? Nah, kita lihat di sini. Arus mengalir ke TR1. Lalu ke massa, dan ada juga yang ke bracket ke sini, ke pickup coil di sini. Nah, tapi karena dia diam, itu tidak ada perubahan flux magnetiknya. Nah, pada saat kita men-start, lalu engine-nya kita paksa berputar, ya, maka di sini kita perhatikan contohnya di gambar B, dari kunci kontak sudah on, masuk ke fuse, dia ke magnet, ke coil primer, dia masuk sebagai kolektor, masuk ke transistor. Nah, ada juga yang ke atas, listriknya itu untuk menginikan sinyal generator. Karena reluktornya dia mendekat, artinya ada tegangan masuk ke basis, lalu ke emitter, maka dari coil primer ini terbuka, dia masuk ke massa, sehingga terjadi induksi di coil primer. Ya, karena sudah sampai massa, karena dari coil ini masuk massa, maka tidak ada induksi di coil sekunder, sehingga tidak ada percikan tegangan tinggi dari coil sekunder ke busi, sehingga busi tidak memercikan bunga api. Nah, kalau kita lihat gambar C, kita bisa perhatikan di sini reluktornya sejajar dengan bracket pickup coilnya, ya, sehingga di sini itu tidak ada tegangan 0, karena berarti dia masuk ke sini, ke massa, ke R2 ya. Nah, karena tidak ada tegangan negatif atau positif ke basis, ke TR atau ke transistor, tidak ada arus dari basis ke emitter, maka tidak ada dari coil primer yang masuk menjadi kolektor, yang menjadi kolektor dan masuk ke basis, tidak ada. Berarti TR di sini off. Karena TR off sudah dijelaskan sebelumnya kan, kalau TR off berarti busi memercikan bunga api. Bagaimana kinerjanya ya? Karena di sini off,
Karena di TR-nya off, maka terjadi induksi di koil sekunder. Maka ada arus tegangan tinggi yang mencapai ke busi. Jadi maksud dari anak panah ini adalah ke busi. Sehingga busi di sini kondisinya membersihkan bunga api. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara kerja dari induksi dari reluktor dari sinyal rotor dengan berkat pickup coil di sinyal generator ini. Ya. Jadi kalau ini sejajar pun karena tidak ada pergerakan maka tidak ada perubahan. Tapi kalau di sini karena di sini dia mendekat, ada arus sehingga ada basis arus dari basis ke emitter. Maka dari ada coil primer itu ada ke massa sehingga tidak ada terjadi induksi di coil sekunder tetapi terjadi di coil primer. Beda lagi dengan gambar C karena sejajar di sini tidak ada tegangan yang dikirim ke basis dan ke emitter, bakal di sini jadi off. Karena di sini ada tegangan jadi on, kalau di sini tidak ada tegangan, sehingga di sini off. Sehingga terjadi induksi di coil sekunder yang dikirimkan ke coil sekunder mencapai ke busi sehingga busi dapat memercikan bunga api. Itu salah satu cara kerja dari transistor jenis induktif. Selanjutnya kita jenis yang kedua itu yang ketiga transistor ignition jenis Hall. Nah, ini salah satu penggunaannya di sini menggunakan IC Hall. Nah, di sini itu sistem pengapian yang menggunakan konsep Hall effect. Ya. Hall effect ini adalah komponen dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik. Nah, densitas medan magnet yang di sekitar Hall sensor ini akan melebihi batas ambang yang ditentukan, maka sensor akan mendeteksi menghasilkan tegangan keluar atau menghasilkan output yang disebut dengan tegangan Hall. Nah, tegangan Hall ini pada dasarnya terdiri dari potongan tipis semikonduktor. Ya, sensor effect Hall ini ya terdiri dari potongan tipis semikonduktor yang berbentuk persegi panjang dengan berbahan itu ada yang gallium arsenide, iridium antimonide, indium phosphide atau iridium arsenide ya. Potongan tipis semikonduktor tersebut dilewati oleh arus listrik yang berkesinambungan atau terus-menerus. Nah, di sini ketika didekatkan dengan medan magnet si shutter blade ini ya, maka flux magnetik itu akan menggunakan gaya pada semikonduktor untuk mengalihkan muatan pembawa atau elektron dan holes ke kedua posisi plat semikonduktor. Gerakan pembawaan muatan ini menghasilkan hasil dari gaya magnetik yang melewati semikonduktor tersebut. Nah, rangkaian sensor ini ada 3. Konsepnya itu yang pertama rangkaian sensor Hall, magnet permanen, dan komponen yang mampu merubah densitas magnet tersebut. Nah, pada distributor Hall, rangkaian sensor Hall dan magnet itu dibuat dalam satu kit sensor Hall untuk merubah densitas menggunakan shuttle blade. Nah, ini yang disebut dengan shuttle blade-nya ini. Saat poros distributor berputar, maka shuttle blade ini ikut berputar juga. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja kunci kontaknya kita on, ya. Maka arus listrik itu mengalir ke fuse, lalu masuk ke sini ke atas, lalu ke tegangan sensor ini, ke regulator ini. Jadi dari fuse ini ada yang ke ada yang ke coil primer, masuk ke TR1. Nah, di sini tertahan karena TR1 ini belum ada listrik yang dari basis ke emitter, ya. Karena TR1 ini jenisnya itu NPN. Ya, perhatikan selanjutnya ini ya, arus yang mengalir ke atas ini masuk ke regulator tegangan. Nah, di sini memberikan tegangan ke Hall sensor. Nah, besar kecilnya ini tegangan ini sesuai diatur dengan shutter blade ini, ya. Bila Hall sensor berada di celah shutter seperti gambar, ya, seperti gambar ini, maka intensitas magnet di Hall sensor itu melemah. Hall sensor menghasilkan tegangan rendah mendekati 0.
Nah, tegangan di sini melemah juga karena hambatan di R4. Sehingga TR3-nya ini menjadi off. Karena lemah. Tidak mencapai tegangan kerja transistor. Karena di sini lemah, maka arus yang di sini itu yang masuk ke R3 tidak masuk ke transistor, tapi masuk menjadi basis ke TR2. Dari basis ke emitter, dari emitter ini masuk ke TR1 menjadi basis ke TR1, lalu ke massa, sehingga TR2 ini on kan, lalu TR1 karena ada basis ke emitter, TR1 pun menjadi on. Karena TR1 menjadi on, maka dari arus kolektor dari coil primer masuk ke basis, sehingga terjadi induksi di coil primer. Nah, kalau terjadi induksi di sini, maka tidak terjadi induksi di sekunder. Makanya kalau kita perhatikan di sini, posisi ini berarti tidak terjadi busi memercikan bunga api karena terjadi induksi di coil primer. Apabila shutter blade-nya sejajar dengan Hall sensor, posisi ininya itu berada di sini, kita putarkan sedikit, posisinya di sini, maka intensitas magnet di Hall sensor ini, ya, intensitas di Hall sensor ini menjadi penghantar magnet, ya, menguat, ya. Karena di sini kuat, maka ada arus yang ke R4. Lalu ke TR3, maka TR3 ini jadi on. Maka arus yang tadi dari fuse ini masuk ke R3, masuk ke TR3, ini on. Maka TR2 di sini tidak ada, menjadi rendah, tidak kuat karena sudah masuk ke sini. Di sini rendah, maka tidak kuat untuk menghidupkan transistor TR2. Maka di sini on, ini off. Kalau ini off, maka tidak ada arus dari TR2 ke basis TR1, maka TR1 pun jadi off. Kalau di sini off, ya, karena tidak ada arus dari basis ke emitter, maka tidak ada kolektor ke basis, maka tidak ada arus yang dari primer coil yang masuk ke TR1. TR1 ini tidak masuk ke basis, tidak masuk ke massa karena di sini off, sehingga dari arus dari fuse ini masuk ke coil sekunder. Di coil sekunder lah terjadi induksi, sehingga menghasilkan tegangan tinggi yang dikirim ke busi, sehingga busi nanti bisa membersihkan bunga api. Jadi kalau di sensor Hall ini atau di transistor jenis Hall ini, busi membersihkan bunga api kalau TR-nya on. Kalau TR3-nya off, maka tidak terjadi percikan bunga api di busi. Jadi kalau TR2 on, maka TR1 pun on. Kalau TR2 off, maka TR1 pun off. On-off-nya TR2 ini tergantung dari on atau tidaknya TR3. On-off-nya TR3 tergantung posisi shutter blade. Kalau sejajar dengan Hall sensor, maka TR-nya on. Kalau seperti gambar di sini, celahnya jauh. Kalau posisi shutter blade-nya yang reluktannya di sini sejajar dengan ini kan menjadi mendekat, maka ini on. Kalau seperti ini pada celahnya dia jauh, maka TR-nya dia di on. Kalau on, ini off. Kalau ini off, ini jadi on. Seperti itulah kesimpulan bagaimana cara kerja transistor ignition jenis Hall sensor. Nah, selanjutnya yang optik. Kalau optik ini ada pengantar berbentuk optik, ya, sesuai namanya, yang menggunakan sensor optik. Kalau tadi itu menggunakan sensor Hall, kalau di sini menggunakan sensor optik sebagai pemicu kerja igniternya. Nah, komponen yang dibutuhkan ini ada 3, LED atau berbentuk inframerah, fotodioda, dan fototransistor, dan disk atau rotor flat. Ya. Nah, LED ini berfungsi sebagai penghasil cahaya atau fototransistor sebagai saklar yang bekerja karena efek cahaya. Pada rotor flat sebagai media yang mengatur intensitas cahaya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini salah satu bentuk R1, R2, R3, dan R4. Hambatan untuk menghasilkan mengurangi arus yang mengawatinya, ya, karena hambatan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pada saat kunci kontak on, masuk ke fuse, masuk ke coil primer, masuk ke TR1. Nah, yang ke atas ini sebelum ke R1 ke R3 dulu.
untuk menghidupkan di sini LED ini ya. Apabila masuk ke R3, maka masuk ke LED. LED itu akan menyala. Bila berada di celah rotor plate, maka cahaya LED akan mengenai fototransistor sehingga fototransistor menjadi on. Nah, ini fototransistornya. Kalau di sini on, maka ada output. Dengan output tensor optik ini menjadi tinggi, mengalirlah ke base R2 menjadi base untuk TR2. Maka TR2 itu menjadi on. Kalau TR2 ini on, karena ada basis ke emitter masuk ke massa, maka R1 pun dari fuse ini mengalir ke R1 masuk ke TR2 menjadi basis untuk TR1, maka TR1 ini on. Nah, seperti induksi tadi, sisi Hall tadi, kalau TR1 on, maka dari induksi dari coil primer ini masuk ke TR1, masuk ke massa, terjadi induksi di coil primer. Kalau terjadi induksi di coil primer, maka tidak terjadi induksi di coil sekunder sehingga busi pun tidak membersihkan bunga api. Nah, bila rotor plate di sini tertutup, maka cahaya LED terhalang oleh rotor plate tadi sehingga foto tersebut tidak menghasilkan arus ke fototransistor. Maka di sini tidak ada arus dari basis ke emitter, maka PTR ini off. Nah, arus dari fuse ini tidak ada masuk ke fototransistor dan ke basis, di sini off, maka tidak ada arus yang mengalir ke TR2. Tidak ada yang mengalir ke R2 ke TR2, ini menjadi off. Kalau TR2 off, maka tidak ada arus yang dari R1 ke TR1 jadi basis ke TR1 lalu ke massa, tidak ada, sehingga TR1 pun menjadi off. Kalau TR2 off dan TR1 off, sehingga tidak ada induksi di coil primer, maka arus dari fuse ini mengalir ke coil sekunder. Induksi di coil sekunder menghasilkan tegangan tinggi, dikirim ke busi, dan busi memercikan bunga api. Dan itu cara kerja dari sistem pengapian transistor ya. Intinya kita harus memahami dulu cara kerja dari transistor supaya bisa memahami di sini. Dan implementasi transistor tersebut sudah dijelaskan di beberapa jenis transistor, baik yang semi transistor maupun ke transistor induktif, sensor efek, dan untuk jenis optik ya. Untuk materi sistem pengapian elektronik jenis transistor mungkin sampai di sini. Untuk sistem pengapian elektronik jenis kontrol komputer mungkin akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.